Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Bertemu lagi bersama Ustazah Purnamawati. Hari ini Ustazah akan ditemani oleh Nina dan Nino. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran mata pelajaran, yakni adalah akan mempelajari materi IPS kelas 6 tema 3 dengan materi penemuan baru terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat. Adapun hari ini kita akan mempelajari tema 3 mengenai tokoh dan penemuan dengan KD 3.2 dan tujuan pembelajaran untuk memahami perubahan sosial budaya dalam hal teknologi di masyarakat. Hari ini kita sudah memasuki tema 3 dalam tokoh dan penemuan, di mana hasil dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami dan menganalisis bagaimana perubahan sosial budaya itu di masyarakat Indonesia. Yuk, kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya, yaitu adalah perubahan tata kehidupan masyarakat meliputi perubahan sosial dan budaya, baik secara cepat maupun secara lambat. Adapun penyebab perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua, yaitu adalah secara internal dan secara eksternal. Dan yang akan kita bahas yaitu secara internal meliputi penemuan baru. Tersebut merupakan faktor internal dalam penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Adapun bagaimana proses perubahan sosial budaya dari masa ke masa dan zaman ke zaman, dari sebelum adanya listrik hingga sekarang adanya listrik dan teknologi. Zaman dahulu melakukan aktivitas hanya sampai sore hari, namun sekarang setelah ada penemuan baru, masyarakat jauh lebih bebas melakukan aktivitas 24 jam non-stop dengan adanya penemuan baru teknologi listrik dan hari ini yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai teknologi listrik di kehidupan masyarakat Indonesia. Di mana dengan adanya teknologi listrik dan komunikasi membuat masyarakat Indonesia lebih memahami mengenai proses budaya. Bagaimana dapat kalian lihat, di situ terdapat dua contoh penerangan listrik dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Dari tersebut kita dapat memperhatikan, dapat melihat bagaimana kedua contoh pada saat zaman dahulu hingga sekarang. Yaitu adalah kecanggihan teknologi komunikasi pada zaman dahulu dengan pada saat zaman sekarang. Teknologi komunikasi makin maju dan berkembang sehingga memudahkan masyarakat dalam hal berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dan kemudian kita lihat bagaimanakah pengaruh teknologi listrik bagi masyarakat di dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang sosial adalah masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan bahkan masyarakat dapat meningkatkan keamanan dan lebih mudah dalam dan bahkan di bidang sosial ini masyarakat pun dalam bidang teknologi listrik maupun dalam teknologi komunikasi. Di bidang pendidikan, masyarakat pun baik remaja, anak-anak, hingga orang tua dan bahkan seorang guru pun dapat menikmati teknologi listrik dan komunikasi dengan mempermudahnya materi serta pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan dalam kemajuan teknologi listrik dan komunikasi. Selanjutnya kita akan mempelajari. Dan dalam bidang ekonomi, pengaruhnya adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, yang kedua, mempermudah pemasaran produk, dan yang ketiga, yaitu adalah mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam bidang sosial ini, masyarakat dituntut untuk dapat lebih efektif dalam bidang selanjutnya ekonomi. Yaitu adanya teknologi transportasi yang saat ini kita rasakan begitu mudahnya. Apa sih pengaruhnya terhadap teknologi transportasi bagi masyarakat?
Jika kita melihat ke flashback zaman dahulu, bahwa sebelum adanya transportasi, masyarakat lebih cenderung senang berjalan kaki ataupun naik sepeda ontel. Namun sekarang dengan mudahnya, masyarakat lebih dengan mudah dapat menggunakan alat transportasi seperti motor, mobil, dan alat transportasi. Pengaruh teknologi dalam bidang sosial yaitu adalah yang pertama, perjalanan transportasi semakin nyaman, dapat dengan cepat dan mudah menjangkau daerah lain, dan mempererat silaturahmi dengan saudara dan kerabat di daerah lain. Itu, dengan adanya teknologi transportasi, maka dapat membuat masyarakat Indonesia dapat bersosialisasi jauh lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Ternyata dampak teknologi transportasi di bidang ekonomi sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemerintahan. Pengaruhnya adalah dapat meningkatkan mobilitas produk barang, yang kedua mempermudah distribusi barang, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan sandang pangan dan masyarakat. Kemudian dapat membantu pemasukan dalam devisa negara Republik Indonesia. Apa sih dampaknya? Dampaknya bagi kehidupan saat ini adalah dampak positif, dapat memperoleh informasi secara cepat, memperluas komunikasi. Dan negatifnya adalah dapat penyalahgunaan fungsi teknologi, banyak beredar hoax, dan mudahnya budaya Negeri tercinta. Sekarang silahkan mengerjakan tugas, silahkan ditulis dan di buku kelas kalian masing. Materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Nina dan Nina sudah menemani Ustazah dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.